Masalah tawasul, masalah khilaf. Tapi bukannya itu syirik, Tat. Lebih parah lagi kalau antum katakan syirik, naudzubillah. Gini Pak, Bapak harus membedakan mana doa, mana tawasul ya. Doa itu begini, ini contoh nih. Ya Nabi, berikan kami kekayaan. Ya Nabi, berikan kami kekayaan. Berikan kami kelapangan rezeki ya Nabi. Itu namanya doa Pak. Itu namanya doa. Nggak boleh begini. Tapi tawasul bukan begitu. Tawasul itu gini, ya Allah, berkah kemuliaan nabimu ini, berikan aku kekayaan ya Allah. Dah, paham bedanya? Mintanya tetap kepada Allah. Tapi ketika meminta, bertawasul menjadikan wasilah. Wasilah dari keutamaan, keagungan, kebaikan, kesucian baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, makanya kan qasidah dalam Imam Syairi dalam kitab Burda, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Ya Rabbi, ya Allah Tuhanku, Rabbi bil Mustafa, dengan keutamaan datmu Mustafa. Mustafa itu nama lain dari nama Nabi Muhammad SAW. Artinya orang yang terpilih. Dari istofa, Mustafa, orang yang dipilih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, berikan hajat-hajat tuh ya Allah, bukan ya Nabi, bukan. Kan manggilnya tadi ya Rabbi. Rabbi itu siapa? Tuhan. Jadi jangan dibilang ini berdoa kepada Nabi Muhammad, bukan. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan keutamaan sang Mustafa, balligh maqasidana, tuntaskan hajat dan keinginanku. Ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jangan disamakan antara doa dengan tawasul. Kalau doa clear, just for Allah, nggak boleh Pak. Selain kepada Allah tidak diperbolehkan. Itu maksudnya begitu ya. Jamaah, ini poin yang pertama. Jadi jangan nanti doanya kepada selain Allah, ibadahnya kepada Allah tapi doanya kepada dukun. Bapak sudah membuat MOU loh. Sehari nggak main-main Pak, 5 kali kita MOU sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah. Artinya hanya padamulah kami menyembah dan hanya padamulah kami berdoa memohon pertolongan. Karena kalau lafadznya na'buduka, kami menyembah engkau, berarti saya nyembah Allah, tapi saya juga boleh dong nyembah Yesus, saya juga boleh nyembah dewa dan lain sebagainya. Bahasanya gagal berarti. Tapi Quran detail. Quran bilang apa? Na'buduka, bukan kami nyembah kamu, tapi kamu kami sembah. Berarti hanya kamu ya Allah yang kami sembah. Dan inilah konsep ajaran tauhid, menunggalkan Allah dalam keesaannya. Nasta'innya juga kepada Allah, jangan na'budu aja, tapi nasta'in juga just for Allah, hanya kepada Allah. Itu poin pertama. Poin yang kedua, bahwa doa hanya bisa dilakukan setelah ikhtiar. Ya, jadi bapak-bapak sebelum nanti mendeteksi kenapa ya doanya nggak dikabulin, oh ternyata aturan ini itu bla 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 bla, itu ntar nomor 2. Nomor 1 ini dulu, setinggi apa ikhtiarmu? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak bakal merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan mereka sendiri. Jelas ya teman-teman ya. Ini kami mempertegas dari apa yang Ustaz jelaskan,
dari apa yang Ustaz paparkan, teman-teman yang dimuliakan Allah. Jadi ikhtiar Pak, ikhtiar. Dan ikhtiar itu bukan soal hasil ya. Ini saya luruskan karena banyak orang itu berpikir kita berikhtiar untuk hasil. Oh tidak. Doa dan ikhtiar itu bukan untuk hasil. Doa ikhtiar itu menjalankan bahwa Bapak ini serius pengen mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Itu aja. Karena Bapak nggak pakai ikhtiar, nggak pakai doa, Allah tahu kok mau kita. Makanya syairnya Al-Imam Abdullah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Jad gafani ilmu Rabbi, telah cukup ilmunya Tuhanku, ya, telah cukup ilmunya Allah mengetahui apapun yang aku inginkan. Min su'ali wa ikhtiyari, dari doa-doaku, dari ikhtiarku. Artinya Allah udah ngerti. Bukan doa itu bukan ngasih tahu Allah maunya kita gitu, bukan Pak. Ya Allah, aku pengen ini. Emang Allah nggak tahu Bapak pengen itu? Allah tahu lah. Jadi jangan salah paham bahwa doa itu bukan ngasih tahu. Allah udah jauh lebih tahu sebelum Bapak minta. Terus buat apa kita berdoa? Lihat bagaimana syairnya. Fadu'ai wabtiyali syahidunni biftikori, syahidunni biftikori. Jadi doa dan ikhtiarku itu cuma bukti bahwa aku ini hambamu yang hina, yang menjijikkan, yang tetap butuh sama engkau yang maha mulia ya Allah. Cakep banget syairnya. Ya. Jadi doa dan ikhtiar itu cuma bukti bahwa kita yang sombong ini, kita yang sok-sokan ngerasa nggak butuh Tuhan ini, syahidun li biftiqari, adalah orang-orang yang butuh kepadamu ya Allah. Jadi luruskan niatnya, jangan salah paham dipikir doa itu ngasih tahu Allah. Maka ikhtiar dan doa itu sebagai sebuah satu paket ya, untuk menuju sebuah tujuan. Kita cuma pengen ngasih tahu Allah, ya Allah, aku ini serius loh, pengen banget gitu. Contoh, mau sukses ya kerja. Ibu-ibu mau cantik ya dandan. Mau pinter ya belajar. Gitu. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kita disebut dengan konsep ikhtiar. Maka berikhtiarlah tanpa perlu memikirkan hasil. Ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam gua Thur, Nabi Muhammad juga nggak pernah tahu Pak bahwa gua ini akan ditutupin dengan sarang laba-laba. Ketika Nabi Allah Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke atas air lautan, dia nggak pernah tahu bahwa lautan ini akan terbelah menjadi dua. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam kubangan api, dia tidak pernah tahu bahwa api ini akan jadi dingin di hadapan dia. Dia nggak ada yang tahu. Yang mereka tahu cuma satu, bahwa Allahnya, Allahmu, Allahku tidak akan pernah meninggalkan hambanya di saat hamba itu berikhtiar dan berdoa kepadanya. Ya, ini yang jadi pelajaran buat kita bersama hadirin. Maka berikhtiarlah, berdoalah, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya di mana aku berada, maka katakan aku dekat dengannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan apapun yang kamu minta jika mereka meminta kepadaku. Falyastajibuni, ayo minta sini sama aku. Wal yu'minu bi, tapi kamu beriman sama aku. Gimana kita bisa yakin? Gimana kita bisa yakin kalau doa kita dikabulkan Allah kalau kita belum berikhtiar? Ya, orang yang duduk di depan rumah kemudian berdoa, ya Allah lapangkan rezeki, sama orang yang berangkat kerja ke kantor, berangkat kerja ke perusahaan, dalam hatinya meminta lapang rezeki, sama-sama berdoa, tapi kira-kira keyakinannya sama apa beda? Pasti beda. Hal yastajibuni
wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Minta sama aku, Allah beriman padaku, yakin padaku, agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dah jelas ya? Nah, berikhtiar. Bunda Hajar melari Safa Marwah 400 meter kali 7 2,8 km perjalanan. Seorang perempuan kepanasan berlari Safa Marwah 2,8 km perjalanan dalam kondisi sang bayi menangis menjerit kehausan. Rasakan bagaimana groginya, rasakan bagaimana cemasnya, rasakan bagaimana paniknya Bunda Hajar. Bunda Hajar nggak pernah berhenti, Pak. Beliau berlari 7 kali. Beliau tahu bahwa dengan 2 putaran beliau sudah lihat tidak ada air, faktanya tidak ada, tapi beliau tetap berlari 7 putaran untuk menunjukkan betapa seriusnya beliau ingin mendapatkan air di mata Allah. Walaupun ujung-ujungnya beliau tidak mendapatkan air. Air itu justru muncul dari kaki Ismail. Apakah perbuatan Hajar ini sia-sia? Enggak. Karena ikhtiar bukan untuk hasil. Ikhtiar itu untuk menunjukkan keseriusan seorang hamba meminta sesuatu kepada Tuhan Sang Maha Kuasa. Itu maksudnya. Kemudian berikutnya yang ketiga atau yang terakhir, konsep dalam doa bahwa tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Bapak pegang omongan saya ulangin lagi. Teman-teman yang berbahagia yang ketiga, tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah. Semua doa pasti dikabulkan oleh Allah. Allah sudah berjanji dan Allah bukanlah zat yang ingkar janji. Pasti dikabulkan. Tapi faktanya Pak Ustadz, berapa banyak doa yang tidak dikabulkan oleh Allah? Jawabannya gimana? Soal masalah Anda cuma 2. 1, masalah cara atau SOP-nya. Yang kedua, masalah kesabaran dalam menantikan hasil. Yang pertama, masalah cara. Pelajari tentang fikihnya, fikih berdoa. Pelajari virus-virusnya, penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Nanti kita akan pelajari dalam sesi dan poin-poin berikutnya. Nah, yang kedua, ini tadi yang Ustadz ingin bahas. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata kalau kita pelajari soal momentum menantikan datangnya hasil, jangan gampang menjudge kepada Allah. Doaul muslim, doanya seorang muslim la yazalu yustajabu doa. Doa itu pasti akan dikabulkan sama Allah. Malam yastajil, selama doanya tidak terburu-buru. Qalu wa ma huwal istijal ya Rasulullah? Apa itu terburu-buru ya Nabi? Nabi berkata, ayyaqulal abdu, seorang hamba berkata, qad da'autu wa qad da'autu, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, aku sudah berdoa, falam yustajabuli, tapi ternyata Tuhan tidak mengabulkan doaku. Wa yastaghfiru bidzalik, dia merasa menyesal dengan doanya, wa yada'u doa, dan meninggalkan doa. Maka justru ketidaksabaran kita dalam menanti hasil menjadi salah satu sebab tertolaknya doa kita. Bisa jadi doa kita dikabulkan hari ini, bisa jadi doa kita dikabulkan esok, bisa jadi dikabulkan esoknya lagi. Allah sebagai sang maha dokter tahu dengan keadaan pasiennya. Jika dokter manusia saja, dia tahu, oh ini mohon maaf yang kecil kasih obat sirup aja karena belum saatnya meminum obat tablet. Oh yang kecil nggak usah dikasih obat ini karena belum siap untuk meminum obat-obatan yang seperti ini. Dokter aja tahu, ada momennya, ada waktunya. Ketika ada orang tua minta, dok tolong anak saya dikasih antibiotik yang ini, dokter tuh bilang, oh jangan dulu yang ini belum cukup umur, nanti bisa berbahaya pada ginjalnya. Dokter paham Pak, apalagi Allah.
Tidak semua yang kita minta itu kita butuhkan. Ya, ada seorang pujangga berkata, dulu aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan aku kupu-kupu yang cantik. Aku meminta kepada Allah agar Allah memberikan aku bunga mawar yang indah merekah. Aku pun berdoa, tapi ternyata Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Ternyata Allah tidak mengabulkan doa-doaku. Allah malah memberikan aku ulat bulu yang menjijikkan, dan Allah memberikan aku bunga kaktus yang penuh duri mengerikan. Sejenak aku pun marah. Allah jahat, Allah tidak adil. Namun seiring waktu ternyata Allah mulai menjawab doa-doaku. Ulat bulu yang menjijikkan tadi telah berubah menjadi kepompong, dan kepompong itu kini telah berubah menjadi kupu-kupu yang jauh lebih cantik dari apa yang aku inginkan. Bunga kaktus penuh duri yang mengerikan itu kini telah memunculkan bunga di pucuknya, jauh lebih indah dari mawar merah yang aku harapkan. Begitulah kehendak Allah. Ternyata Allah tidak memberi apa yang kita minta, tetapi Allah memberi apa yang kita butuhkan. Ya, bisa jadi kita minta tidak dikabulkan karena itu bukan kebutuhan kita. Itu keinginan Anda, dan keinginan Anda itu belum tentu yang Anda butuhkan. Dan Allah adalah zat yang maha mengetahui terhadap apapun yang terjadi pada hambanya. Ya, 3 poin sudah kita dapatkan, 3 poin sudah kita pelajari, dan poin terakhir tadi akan membuka, melapangkan pikiran kita untuk belajar kenapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah.